Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Nurul Marifah. Saya akan menjelaskan materi tentang hambatan dakwah. Mari kita simak slide berikut ini. Hambatan dakwah. Ajakan kepada keimanan, keislaman membutuhkan perjuangan karena kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika menyampaikan atau mengajarkan pesan dakwah. Sebagaimana sejarah mencatat perjuangan para nabi dan rasul ketika menyampaikan risalah pasti mendapatkan penolakan, pertentangan oleh kaumnya. Bahkan dari keluarga nabi atau rasul sendiri. Penolakan pertentangan yang disertai ancaman tidak menyurutkan nyali pada nabi dan rasul dalam berdakwah dan mengajarkan wahyu. Hambatan-hambatan atau problem dakwah selalu menyertai kelangsungan aktivitas dakwah. Dari hambatan-hambatan itulah justru melahirkan perjuangan-perjuangan dakwah yang pada akhirnya dapat mengembangkan ajaran Islam. Tujuannya adalah agar ia bisa menyiapkan diri sejak awal, mengantisipasi secara dini, dan selalu berupaya keras untuk mencari solusi-solusi yang diperlukan. Karena jika tidak, maka akan sulitlah baginya untuk bisa mencapai tujuan-tujuan besar dakwah yang dicita-citakannya. Kebiasaan buruk sangka dan saling mendengki. Hadatsana Bisr bin Muhammadin ahbarona Abdullahi ahbarona Ma'marun an Hamami ni munabbihi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa dhanna fa inna dhanna aqdabu hadithi wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ihwana. Telah menceritakan kepada kami, Bishr bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar dari Haman bin Munabbih dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah kalian saling mendiamkan, janganlah suka mencari-cari isu, saling mendeki, saling membelakangi, serta saling membenci. Tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Bukhari. Dalam hadis ini menegaskan adanya larangan. Pertama, adzonna, melakukan perbuatan berprasangka buruk, karena sebagian tindakan berprasangka ada yang merupakan perbuatan dosa. Kedua, mendiamkan orang lain atau acuh tak acuh. Ketiga, tajassasu, larangan berbuat tajasus atau mencari-cari kesalahan-kesalahan atau kejelekan-kejelekan orang lain yang biasanya merupakan efek dari prasangka yang buruk. Keempat, la tahasadu, artinya jangan sebagian kalian dengki kepada sebagian yang lain. Sifat dengki ada pada watak manusia, karena manusia tidak suka diungguli orang lain dalam kebaikan apapun. Wala tabaghadu, saling membenci karena mengikuti hawa nafsu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka bersaudara. Bersaudara berarti saling mencintai, bukan saling membenci. Wala tadabaru, saling membelakangi ialah saling memutus hubungan dan saling mendiamkan. Hasad atau juga yang disebut dengki, perbuatan tercela karena memiliki perasaan tidak suka terhadap apa yang dimiliki orang lain, bahkan selalu mengharapkan hilangnya nikmat orang lain agar berpindah kepada dirinya. Oleh karena itu kita tidak boleh mementingkan diri sendiri, tetapi juga harus memperhatikan orang lain. Hukum bagi orang yang dengki menurut syariat Islam haram hukumnya. Di antaranya terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima, yang artinya, ataukah mereka dengki kepada manusia lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Quran surat An-Nisa ayat 54. Macam dengki terbagi menjadi 3. Yang pertama, orang mengharapkan hilangnya nikmat yang didapatkan oleh orang lain dengan berbuat zalim kepadanya, baik dengan perkataan atau perbuatan. Kedua, golongan yang apabila dengki kepada orang lain tidak akan melakukan perbuatan apapun, itu termasuk menzaliminya. Ketiga, golongan yang apabila dengki kepada orang lain maka mereka akan berusaha untuk menghilangkannya. Larangan saling membenci satu sama lain karena semua orang mukmin itu bersaudara. Sesungguhnya orang yang sibuk memikirkan kejelekan dirinya sendiri dan melupakan kejelekan orang lain, hatinya akan tentram.
Maksudnya, setiap kali dia melihat kejelekan yang ada pada dirinya, maka dia akan merasa hina tatkala melihat kejelekan yang serupa ada pada saudaranya. Sementara orang yang senantiasa sibuk memperhatikan kejelekan orang lain dan melupakan kejelekannya sendiri, maka hatinya akan buta, badannya akan merasa letih, dan akan sulit baginya meninggalkan kejelekan dirinya. Oleh karena itu, dalam rangka menekan hambatan dakwah, sikap yang dikembangkan adalah 1. Bahwa sesama muslim adalah bersaudara. Setiap saudara saling menjaga kehormatan dan martabat sesama saudara yang lain. 2. Agar hubungan persaudaraan sesama muslim terjaga atau ukhuwah Islamiyah, maka Nabi Muhammad melarang umatnya untuk saling membenci, mendengki, memusuhi, mencela, atau mencari kesalahan-kesalahan. Larangan-larangan ini dimaksudkan agar persaudaraan tetap terjaga dan terjalin dengan budaya gibah dan buhtan. Hadatsana Yahya bin Ayyuba wa Qutaibah wa bin Hujri qalu hadatsana Ismail an Ala'i an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghiyabatu qalullahi wa Rasulullah a'lam qala dzikru ahaka bima yaqrahu kila afara'aita in kana fi ahi ma'akulu qala in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu wa illam yakun fihi faqad bahatta. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah dan Ibnu Hujr mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail dari Al-A'la dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya, tahukah kamu apakah ghibah itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ghibah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau? Apabila orang yang saya bicarakan itu memang sesuai dengan yang saya ucapkan. Rasulullah SAW berkata, apabila benar apa yang kamu bicarakan itu ada padanya, maka berarti kamu telah menggunjingnya, dan apabila kamu membicarakan itu tidak ada padanya, maka berarti kamu telah membuat kebohongan terhadapnya. Hadis Muslim. Menurut Nabi Muhammad, yang disebut ghibah itu adalah membicarakan aib orang lain atau membicarakan orang lain tentang apa saja yang tidak disukainya. Jika yang dibicarakan tentang orang lain tidak benar atau tidak sesuai dengan faktanya, maka pembicaraan itu bukan ghibah lagi tetapi fitnah atau dosa. Ghibah termasuk perbuatan yang keji dan tak terpuji serta haram hukumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismu wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakulu lahma ahihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 2. Berdasarkan ayat di atas, ghibah diibaratkan memakan bangkai seseorang karena bangkai tidak mengetahui orang yang memakan dagingnya. Ini sama dengan orang yang hidup juga tidak mengetahui siapa yang menggunjing dirinya. Mengemukakan ada beberapa sebab yang membolehkan seseorang melakukan ghibah, yaitu orang yang teraniaya boleh mengadukan orang yang menganiaya dirinya kepada pihak yang berwenang, misalnya kepada polisi. 2. Meminta pertolongan untuk mengubah kemungkaran dan menyadarkan pelaku kemaksiatan agar kembali ke jalan yang benar. Misalnya kita katakan kepada seorang ustadz tentang kebiasaan buruk teman kita untuk mengingatkan agar ia segera sadar. 3. Meminta fatwa kepada seorang ulama atau ustadz bahwa dia perlukan oleh seseorang dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, dengan menceritakan dan solusi apa yang bisa dilakukan agar terhindar dari perbuatan tidak menyenangkan. Terakhir, memperingatkan kaum muslimin dari suatu bahaya. Contoh, ghibah yang diperbolehkan karena alasan ini adalah seperti kritik terhadap para perawi hadis, para saksi, dan para penulis buku sesuai kesepakatan ulama. Pemimpin yang lalim, saudagar bakhil, miskin yang sombong. Hadatsana Waqi'un an Ali bin Mubarakin an Yahya bin Abi Katsirin an Amirin Uqaili an Abi
Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu awwala salasatin yadkhuluna jannah syahidu wa abdu adan haqqallah wa haqqa mawalihi wa fakirun afif muta'affifun wa inni la lamu awwala salasatin yadkhulunan naru sultanun mutasallitun wa dzu sarwatin min mali la yu'addi haqqah wa fakirun fahurun. Telah menceritakan kepada kami Waki dan Ali bin Mubarak dari Yahya bin Abu Katsir dari Amir al-Uqaili dari bapaknya dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku mengetahui bahwa 3 golongan yang akan masuk surga pertama kali adalah orang yang mati syahid, budak yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya, serta orang fakir yang menjaga dirinya dari perbuatan haram dan dari meminta-minta. Dan sesungguhnya aku mengetahui bahwa 3 golongan yang akan masuk neraka pertama kali adalah pemimpin yang lalim, orang kaya tetapi tidak mau mengeluarkan zakatnya, serta orang fakir yang sombong. Hadis Musnad Ahmad bin Hanbal. 3 golongan yang akan masuk surga pertama kali. Orang yang mati syahid, yaitu orang yang gugur di medan perang atau perjuangan demi membela dan menegakkan agama Allah. Fakir miskin yang enggan meminta-minta. Hal itu karena mereka dapat menahan diri dari ketidakmampuan segi ekonomi dan kepandaian untuk memenuhi kebutuhannya. Budak yang taat beribadah kepada Allah. Golongan lainnya yang pertama akan masuk surga adalah budak yang beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah. Meskipun demikian, budak tersebut tidak melupakan hak dan kewajiban dirinya kepada sang. Cukup sekian penjelasan tentang materi hambatan dakwah. Jika ada salahnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.